Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febri Pratiwi, NIM 114180017 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk pemetaan kerawanan penyakit pernafasan akibat erupsi gunung api Kelut di Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pertama itu ada pengertian penginderaan jauh terlebih dahulu. Penginderaan jauh itu merupakan pengukuran objek oleh sebuah alat yang secara fisik tidak melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Menurut Nielsen dan Kiefer, penginderaan jauh merupakan ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh. Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan alat, tapi tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang akan diteliti. Tujuan dari penginderaan jauh adalah untuk menyadap data dan informasi dari citra foto dan non-foto dari berbagai objek di permukaan bumi yang direkam atau digambarkan oleh alat pengindera buatan atau sensor. Informasi mengenai objek yang terdapat pada suatu lokasi di permukaan bumi diambil dengan menggunakan sensor satelit. Kemudian, sesuai dengan tujuan kegiatan yang dilakukan, informasi mengenai objek tersebut diolah, dianalisa, dan diinterpretasikan serta disajikan dalam bentuk informasi spasial. Pengaplikasian penginderaan jauh. Aplikasi ilmu penginderaan jauh sudah dapat diterapkan pada berbagai macam penelitian, salah satunya terkait masalah kesehatan. Teknik penginderaan jauh dalam keterkaitannya pada penelitian kesehatan dapat digunakan untuk melakukan interpretasi visual terkait lokasi mana saja yang dimungkinkan memiliki risiko timbulnya penyakit pernafasan akibat debu silika. Melalui penginderaan jauh dikaji sejauh mana citra Pleiades 1A dan 1B digunakan untuk melakukan ekstraksi terkait parameter fisik lingkungan. Citra satelit Pleiades 1A atau 1B merupakan citra dengan resolusi tinggi yang mana di dalam pemanfaatannya biasa digunakan untuk mengkaji kawasan perkotaan. Tujuan dari penelitian ini, teknik penginderaan jauh berupa interpretasi citra dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis lokasi mana saja yang berpotensi memiliki kerawanan yang terjangkit pernapasan. Sehingga kemudian dari hasil analisa tersebut nantinya diharapkan akan memperoleh variabel atau parameter yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Parameter yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah blok pemukiman, kualitas bahan bangunan, lebar jalan masuk, dan curah hujan. Metode penelitian ada 3. Yang pertama itu stratified purposive sampling, equal interval, dan Euclidean distance. Metode stratified purposive sampling itu teknik sampling yang berusaha membatasi kemungkinan sampel-sampel yang tergolong kurang ekstrim dengan memastikan semua bagian terwakili sampel. Sedangkan Euclidean distance merupakan perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean space, di mana dalam hal ini melihat adanya hubungan antara sudut dengan jaraknya. Penelitian terkait pemetaan tingkat kerawanan penyakit pernapasan pada penduduk yang berada di sebagian Kabupaten Blitar dilakukan dengan cara mengintegrasikan teknik dari ilmu penginderaan jauh dengan interpretasi peta penginderaan jauh yang bersumber pada citra Pleiades 1A dan 1B, menggunakan analisis spasial, analisis data sekunder, serta melakukan kegiatan lapangan. Melalui citra Pleiades 1A dan 1B yang telah terkoreksi, dilakukan interpretasi visual untuk mengidentifikasi parameter-parameter yang nantinya digunakan untuk melihat kerawanan penyakit pernafasan. Tingkat kedetailan dalam melakukan interpretasi ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari penelitian. Semakin detail citra dan tingkat 4 ketelitian yang digunakan, maka akan semakin representatif hasil akhirnya. Hasil dan pembahasan penelitian, hasil interpretasi yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter seperti blok pemukiman, kualitas bahan bangunan, dan lebar jalan. Kemudian dilakukan cek lapangan untuk ketiga parameter ini. Berdasarkan hasil survei lapangan terhadap masing-masing parameter, kemudian diperoleh rata-rata di atas 95% objek yang terinterpretasi melalui citra
sudah sesuai dengan hasil di lapangan. Hasil pengolahan data dari pralapangan hingga pasca lapangan kemudian diperoleh peta kerawanan penyakit pernafasan akibat erupsi Gunung Kelud. Di dalam pembuatan peta ini memperhatikan parameter curah hujan. Setelah dilakukan interpolasi IDW, data curah hujannya tergolong dalam curah hujan yang rendah semua. Pengkelasan tingkat kerawanan penyakit pernapasan menggunakan metode actual interval, di mana diperoleh untuk hasil penjumlahannya nilai terendah dari klasifikasi ini adalah 3 dan nilai tertingginya adalah 11. Setelah dibagi menjadi 3 kelas, kemudian diperoleh 3 tingkat kerawanan penyakit, yaitu tingkat kerawanan tinggi, tingkat kerawanan sedang, dan tingkat kerawanan rendah. Pada tingkat kerawanan rendah, untuk luas dalam satuan kilometer adalah 45,594, yang sedang luasnya sebesar 1,749 km persegi, dan kerawanan tinggi 0,0373 km persegi. Tingkat kerawanan rendah memiliki luasan yang paling luas dari semua kriteria tingkat kerawanan penyakit. Luas dengan tingkat kerawanan tinggi memiliki area yang paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil penguploadan data di lapangan terkait data kejadian penyakit pernafasan, kemudian dilihat bagaimana persebaran penyakitnya. Hasil olahan data dengan menggunakan software 7 ArcGIS 10.1 menunjukkan bahwa persebaran 25 titik penyakit berada di zona tingkat kerawanan sedang. Nah, dilihat tadi persebaran penyakit yang terjadi menggunakan average nearest neighbor pada software ArcGIS 10.1 dan metode yang digunakan adalah Euclidean distance. Kenapa alasan menggunakan Euclidean distance pada persebaran titik penyakit ini adalah karena nilai H0 ditolak karena memiliki signifikansi yang dinilai baik, yaitu pada rentan 0,01 sampai 0,10 dengan nilai value-nya adalah seperti yang terlihat pada gambar, itu 0,010241 yang menunjukkan bahwa nilai p-value memenuhi syarat untuk melihat derajat kepercayaan. Nah, setelah diketahui bahwa persebaran penyakit pernapasan berdasarkan data yang ada termasuk dalam kategori pengelompok atau cluster. Kesimpulannya, metode sampel yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Stratified Purposive Sampling, Equal Interval, dan Euclidean Distance. Citra PD 1A atau 1B dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan ekstraksi data terkait dengan penelitian kesehatan. Berdasarkan hasil survei lapangan terhadap masing-masing parameter, kemudian diperoleh rata-rata di atas 90%. Objek yang terinterpretasi melalui citra sudah sesuai dengan hasil lapangan. Hasil olahan data dengan menggunakan software 7 ArcGIS 10.1 menunjukkan bahwa persebaran 25 titik penyakit berada di zona tingkat kerawanan sedang. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, Dewantari dan Yusuf. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.